Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Apa kabar pemirsa setia Go Healthy? Semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu. Upaya hidup sehat harus terus kita tanamkan sejak usia muda. Jangan sampai karena pola hidup yang kurang baik, sejumlah penyakit menumpuk di tubuh kita. Ilham Jamil Mustaqim, remaja usia 20 tahun ini, harus menjalankan cuci darah rutin akibat gagal ginjal yang dialaminya. Sehingga kualitas kehidupannya pun terenggut akibat penyakit kronis satu ini. Halo, saya Ilham Jamil Mustaqim, umur 22 tahun. Saya menderita penyakit gagal ginjal dan diharuskan untuk hemodialisa. Lalu apa penyebab Ilham Jamil terkena gagal ginjal di usia muda? Dan bagaimana cara kita mencegah terkena gagal ginjal? Kita simak kisahnya berikut ini. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami, saya Ronald dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Meskipun kami ada di studio, tapi protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Betul. Siarannya pakai masker dan berjarak. Cuci tangan udah tadi kan? Udah dong. Harus higienis terus ya. Ini masalah kesehatan memang menjadi hal yang perlu kita prioritaskan. Betul sekali. Apalagi kalau kemudian tadi kita berbicara mengenai ceritanya di awal kan usia yang masih sangat muda. Betul. Gitu loh Kang. Iya. Kadang-kadang berpikir bahwa yang namanya kesehatan itu adalah masalah orang-orang yang sudah lanjut usia. Atau ketika usianya sudah senior. Iya, nggak juga. Jadi harapannya, idealnya adalah sehat di usia muda, sehat di kala dewasa, sehat sampai usia tua. Makanya kita mau ngobrol-ngobrol sama Ilham hari ini. Hai Ilham. Halo Ilham. Apa kabar? Baik, Baik. Sehat ya? sehat, Semangat ya? semangat. Ada juga Mas Boyke di sini, Mas Boske. Halo, Kak Ronald. Jadi Ilham ini pemirsa usianya 22 tahun sekarang. Ya, sekarang Ya. 22 tahun. 1 tahun yang lalu di usia 21 tahun, dia ini harus sudah mulai menjalani hemodialisis alias Cuci darah. cuci darah. Ya. Dulu ketahuannya gimana, Ham? Waktu itu sih kayak setiap hari, setiap minggu sih lebih tepatnya. Cek tensi, pokoknya kalau ada pusing-pusing atau langsung ke dokter buat cek segala macamnya. Berapa waktu Hasilnya? itu hasilnya? 150, 100 per 80. Darah tinggi ya maksudnya? Darah tinggi. Itu berapa lama sering begitu sebelum cuci darah? Di 2019 itu dari awal sampai akhir tahun nggak pernah pakai obat. Pola makannya mungkin juga, boleh tahu? Pola makan sih, iya sih kurang kayak nggak bener gitu. Soalnya kalau habis pulang kuliah kayak ke junk food, terus minumnya yang Sering? soda-soda. Iya, Soda-soda minum sering? Sering. Sampai pada waktu itu, Ilham didiagnosa sebagai gagal ginjal karena fungsi ginjalnya menurun. Waktu itu sih di Lebaran 2019 ya. Waktu di jalan mau pulang kampung, batuknya nggak bisa berhenti itu. Terus kan kayak ada rest area gitu, ada kliniknya di tensi lah. Nah baru itu dikasih obat ngenurunin Meredam batuknya? Ya, ngeredam batuk sama nurunin tensi. Nah setelah itu kayak batuk nggak berhenti juga, terus tensi juga nggak turun-turun. Terus ke rumah sakit akhirnya? Kalau pas sudah nyampe di Kuningannya langsung masuk ke IGD, di tensi lagi. Di tensi langsung 250 per 150. 250 per 150. Langsung dirawat habis itu? Itu langsung dirawat. Berapa lama? 7 hari. 1 minggu Jadi ya? mudik lebarannya di rumah Di sakit? rumah sakit. Nggak lebaran di rumah. Ilham, Ya, berat badan Anda berapa pada waktu masuk ke IGD? Pada saat itu ada kalau pulang? masuk IGD 130. Waktu dirawat itu apa diagnosanya? Cuma dikasih obat? Dikasih obat-obat doang, belum ada diagnosa apa-apa lagi. Belum ke ginjal juga sampai belum gagal ada ya? ginjal belum. Oh. Nah, ketahuan gagal ginjal itu kapan, Ham? Pas udah diperiksa di Tangerang, karena makin menurun tuh si fungsi ginjalnya. Kemudian dokternya langsung vonis? Enggak, 2 bulan setelahnya karena emang nggak bisa ngejaga diri kan, makannya masih gitu. Ya. Terus Jadi bikin sudah masih gitu. dari Kuningan dikasih tahu juga oleh dokternya untuk menjaga diri, di Tangerang juga sudah dokternya ngasih tahu, tapi tetap nggak menjaga diri juga. Ya kayak colong-colongan gitu lah. Akhirnya 2 bulan kemudian kamu periksa lagi, Iya, fungsi ginjal semakin menurun. langsung divonis untuk hemodialisa. Di hari itu juga gitu? Ya, Oke, langsung harus cuci darah? ya harus cuci darah. Mungkin kita selalu berpikir ya di benak kita bahwa
gagal ginjal ini biasanya pada orang-orang tua. Betul, ya. iya. Tetapi sekarang ternyata kita saksikan sendiri Ilham ini pada umur 20 tahun. Kita lihat dari ceritanya kita bisa melihat faktor-faktor risiko untuk gagal ginjal jelas ada. Pertama, selalu kita lihat adalah tensinya. Diabetes, hipertensi merupakan risiko terjadinya gagal ginjal. Kemudian obesitas, ya 130 kilo dengan tinggi 165 cm. Tetapi yang kita lihat adalah bagaimana dia pola makannya. Bayangkan hampir setiap hari boleh dibilang makannya junk food, kemudian juga minumnya soda. Ini kan semua makanan yang merusak, minumnya yang merusak ginjalnya. Ya. Oleh karena itu kita lihat dalam dia sebenarnya sudah baik, sudah mulai melakukan pemeriksaan ketika tekanan darahnya 150. Ini udah bagus, tetapi kita lihat dalam beberapa bulan sudah naik sedemikian rupa sampai ketika masuk IGD itu 250/150. Artinya apa? Karena pola hidup yang tidak sehat ini ditambah faktor obesitas, kemudian mungkin teman-teman yang ngerokok nggak? Ya, ada. Ya, dengan teman-teman dia perokok pasif, itu semua resiko-resiko yang akhirnya menimbulkan dia gagal ginjal. Ingin ginjal kita berfungsi dengan baik tanpa gagal, perbaiki kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Nah, berbicara mengenai memperbaiki, kita akan ketemu Mas Panji untuk informasi mengenai alat kesehatan yang bisa membantu Anda untuk memperbaiki darah, kualitas darah dan juga pembuluh darah Anda karena penyakit-penyakit ini disebabkan karena diabetes, hipertensi ataupun juga gula darah Anda yang tinggi. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, kita ke Mas Panji terlebih dahulu. Pemirsa, yuk kita sayangi ginjal kita sebelum sampai gagal. Jaga kesehatan, lakukan medical check up. Dan kalau ternyata memang ada masalah pada tekanan darah, diabetes, segera lakukan perubahan. Ubah pola hidup, konsumsi obat jika dibutuhkan, dan Anda bisa memanfaatkan teknologi laser untuk dapat membantu melancarkan aliran darah Anda. Dan sekarang teknologi laser menjadi lebih praktis. Portable sekali, namanya adalah Dokter Laser. Alat kesehatan yang menggunakan teknologi laser yang dapat membantu melancarkan aliran darah kita. Sehingga apa? Fungsi-fungsi organ tubuh kita bisa bekerja menjadi lebih baik lagi. Dan sekarang sudah ada nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda. Anda bisa ambil handphone Anda sebentar dan kemudian difoto dulu nomor teleponnya sehingga nanti Anda bisa menghubungi kami kapanpun yang Anda inginkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana Dokter Laser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Usia 21 tahun, Ilham didiagnosa gagal ginjal. Jadi sudah 1 tahun terakhir, Ilham ini harus menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Ya. Akibatnya apa? Aktivitas studinya di perkuliahan harus agak sedikit terganggu ya. Iya. Dan juga kondisi fisik yang tidak sebugar dulu. Tapi mau tidak mau memang harus dijalani. Dan Ilham pun sadar, ini semua akibat dari gaya hidup yang tidak sehat yang selama ini dia lakukan. Makanannya, Betul. ya kebanyakan fast food, minumnya soda manis-manis, olahraga juga jarang. Ya akhirnya one thing lead to another, gagal ginjal deh. Iya, dan Ilham juga ketika pada saat divonis gagal ginjal itu berat tubuhnya memang juga di atas 100 kg. 130 kilo. Walaupun sekarang jadi 95 ya, Ilham ya? 95 sekarang. Jadi udah ada usaha untuk menurunkan Ya, berat badan. udah turun 35 kilo lah. Wah ini salah satu upaya yang harus diapresiasi Ya. juga ya. Betul, dan termasuk juga bisa menyelesaikan kuliahnya. Yeah. Ilham, kalau Ilham sendiri, orang tua memang ada yang masalah dengan ginjalnya juga. Nggak ada kalau ginjal, paling bapak yang jantung. Bapak Ada jantung. jantung. Udah pasang Dari- ring. Oh, Bapak udah pasang ring? Udah. Dari hipertensi juga? Iya, dari hipertensi juga. Oh, berarti hipertensinya memang ada turunan. Ya, jadi begini, ya Oke. pasti Ilham makannya sama-sama ya, selain di Ya. rumah juga dia udah makan di luaran, ya kan? Berarti apa? Berarti kan pola makan gaya Keluarga. hidup di rumahnya ya memang mengakibatkan si papahnya juga kena pasang ring jantung, ininya akhirnya juga bisa kena gagal ginjal. Papa gemuk nggak? Gemuk. Mama? Iya. Iya.
Itu kan dari pola makan. Ya, jadi sekali lagi obesitas sebagai juga salah satu faktor resiko untuk jantung, ginjal, bahkan stroke. Makanan itu harus dilihat juga dari jenis makanan. Ya, seperti lemak, gorengan, santan dipantang lah. Nasi usahakan karbohidrat juga dibatasi. Kalau bisa nasi merah kan lebih baik. Kemudian ini nih ya nggak boleh itu junk food, soda minumnya. Enak ya Ham ya? Wah, Iya, enak banget itu. Tapi kan sekarang sekarang lagi nggak bisa akhirnya- nih, kangen nggak? Kangen sih. Udah hampir 1 tahun lebih udah nggak. Tuh. 1 tahun ini puasa makan fast food bisa? Iya, Karena- mie instan juga udah enggak. Minum juga diukur kan ya? Minum kalau pas abis makan doang. Itu pun kayak berapa mililiter doang. Karena kalau lebih bisa bahaya. Ya, Oke. Bayangkan pemirsa nih sebagai pasien gagal ginjal, minum yang kata kasarnya kita bisa kapan saja minum, berapa saja jumlahnya. Buat penderita gagal ginjal nggak bisa ya Ham ya? ya 1 liter pun kayaknya nggak ada tuh. Dari jadwal hemodialisa ke 1 ke 2 tuh nggak ada 1 liter. Begini pemirsa, namanya ginjal, stroke, serangan jantung, gangguan organ keperkasaan itu disebabkan oleh aliran darah yang kental. Aliran darah Ilham kental ya? Iya. Karena pola makannya seperti itu, ya. Akibatnya apa? Kalau darah yang kental, ketika dia menyumbat, merusak di ginjal, ya, akibatnya terjadi gagal ginjal. Apalagi dengan adanya hipertensi tersebut kan saringannya menjadi rusak. Kalau dia nyumbat di jantung seperti yang papahnya alami, terjadi serangan jantung sampai harus dipasang ring. Kalau terjadi di otak, akan terjadi stroke. Jadi tergantung di mana si darah itu menyumbat. Oleh karena itu pembuluh darah dan darah harus sehat. Nah kalau misal sudah mau berubah nih Mas Boyke, makannya sudah diatur, aktivitas fisiknya udah mau, stresnya dikelola dengan baik juga ya, apalagi yang harus kita lakukan? Ya, kita kan tidak bisa sempurna. Manusia tidak bisa sempurna memenuhi itu. Ya, kita kan ada teknologi khusus untuk membantu agar aliran darah kita lancar, teknologi yang membantu agar pembuluh darah kita baik, yaitu teknologi low level laser yang memang sudah ada jurnalnya, sudah ada penelitiannya. Dia bisa mengakibatkan darah yang kental menjadi lancar karena mencegah agregasi trombosit. Yang sudah nempel-nempel dia bisa diuraikan. Pembuluh darahnya disehatkan dengan mekanisme nitric oxide sehingga pembuluh darahnya melebar dan lebih elastis. Intinya adalah kemudian betul-betul harus sehat darah dan pembuluh darahnya. Apalagi kalau misalnya tadi ceritanya Ilham ada hipertensi, nah hati-hati. Ini bisa ke gagal ginjal. Bisa kemana-mana. Bisa ke stroke, bisa ke jantung. Kita akan dengarkan Mas Panji informasi mengenai teknologi yang bisa membantu Anda untuk kesehatan darah Anda dan juga pembuluh darah Anda. Pemirsa, kesehatan adalah salah satu nikmat yang Tuhan berikan kepada kita secara gratis. Yang perlu kita lakukan adalah menjaga kesehatan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mengontrol tekanan darah kita, gula, kolesterol. Makanya jangan lupa ya untuk melakukan yang namanya medical check up. Sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan juga keluarga kita. Dan kita juga bisa memanfaatkan alat kesehatan yang tepat yang telah terdaftar resmi di pemerintah. Dr. Laser. Dengan Anda memiliki Dr. Laser ini, Anda bisa menggunakannya bersama dengan keluarga. Karena penggunaannya 1 hari cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam hari, untuk membantu melancarkan aliran darah Anda, membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi, gula, kolesterol, sehingga dapat membantu mengurangi resiko komplikasi-komplikasi akibat hipertensi diabetes seperti penyakit jantung koroner, stroke, dan juga bahkan membantu untuk mengurangi resiko gagal ginjal. Yuk, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan untuk hidup lebih sehat diri Anda dan keluarga. Hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca dan dapatkan manfaat dari Dr. Laser. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Gue Healthy, cara tepat hidup sehat. Yang namanya sakit itu tidak memandang usia, tidak memandang kemudian ras, suku, agama, Tidak. mau tua mau muda semuanya bisa kena. Itu permasalahannya ketika kita hari ini mau belajar juga dari Ilham. Betul, usianya 21 tahun, sangat muda ketika harus menjalani cuci darah seminggu 2 kali. Karena
Ilham ini divonis gagal ginjal. Bayangkan 21 tahun. Seminggu 2 kali saja sudah memberatkan Ilham. Sangat berat. Sangat berat ya, apalagi ketika nanti kita sudah masuk ke dunia pekerjaan. Tapi Ham, ini hidup masih panjang. Cita-cita masih luas terbentang untuk Ilham sebetulnya. Ada kekhawatiran? Ada sih. Kalau mau ngelamar kerja ya, takut perusahaan tuh nggak nerima karyawannya absen 2 hari. Nah ini Mas Boyke, ginjal ini kan satu organ tubuh bentuknya kecil, tapi fungsinya begitu besar. Dan kalau tidak salah, ginjal tuh ketika sudah rusak, Iya. nggak bisa dikembalikan Satu-satunya lagi adalah ya? mengganti ginjal atau transplantasi ginjal, Kang Ronald. Jelas, penyebab utama itu adalah hipertensi dan diabetes yang bisa mengakibatkan ini. Yang lainnya seperti adanya kista pada ginjal, infeksi dan sebagainya. Ya, artinya apa? Artinya untuk kita sayangi ginjal kita ya agar ginjal itu tetap sehat apa? Nutrisi, oksigen yang masuk kepada ginjal, bukan hanya ginjal loh, jantung, otak, liver semua itu harus bagus. Caranya apa? Aliran darah dan pembuluh-pembuluh darah di ginjal yang makin lama sebagai penyaring makin kecil, kapiler-kapiler itu harus sehat. Aku pengen balik tanya ke Ilham. Waktu 1 tahun yang lalu, waktu kemudian mendengar vonis dokter gagal ginjal, pernah terbayang nggak sih bahwa itu akan terjadi? Waktu itu sih shock dulu ya, karena ya nggak nyadar gitu lah, belum ini. Terus kayak lama-kelamaan, oh iya nih gara-gara obesitas terus jarang olahraga. Reaksi orang tua gimana, Ham? Waktu setelah divonis itu, pas di mobil mereka langsung nangis. Nah ini pertanyaan saya nih Mas Boyke, kalau kan kita sering mengingatkan nih kalau di Go Healthy ini, yang sudah kena stroke jangan sampai stroke berulang. Iya. Yang sudah pasang ring di jantung jangan sampai ringnya nambah. Yang sudah seminggu 2 kali cuci darah bisa nggak nambah frekuensinya? Bisa, tentu saja bisa. Dan itu semua sekali lagi tergantung kepada kualitas darah dan pembuluh darah kita. Ya. Jadi mesti kita lihat, kita evaluasi aja dengan cerdik ya. Check up kesehatan. Dia udah ketahuan tensinya makin hari makin naik, tapi dia tetap tidak merubah gaya hidup. Nyakan asap rokok. Teman-temannya saya perokok pasif, teman-teman saya ngerokok semua. Nih. Rajin berolahraga sudah diakui tidak berolahraga. Diet yang cukup, bagaimana diet yang cukup? Makanannya soda sama makanan instan. Kemudian juga lihat berat badannya sampai pernah 130 kilo. Ya, istirahat yang cukup enggak, karena belajar terus, belajar ya anak kuliah gimana ya, malam, lagi aktif-aktifnya. Kan? Kemudian K-nya kelola stres ya, pastinya lah mahasiswa stres, apalagi ditambah dengan sekarang kondisinya seperti ini. Nah, kalau kita melihat ini semua, ya kita juga apa sih yang bisa membantu kita? Ya teknologi, yang disebut dengan teknologi low level laser, yang memang memperbaiki kondisi darah dan juga pembuluh darah kita. Nah, berbicara mengenai pola hidup sehat nih pemirsa, ada masyarakat yang sudah mencoba menerapkan pola hidup sehat. Dan tadi kan pesannya Mas Boyke, ayo dong, teknologi juga digabungkan menjadi salah satu pola kehidupan kita. Jadi bisa saling membantu di situ. Sudah digunakan juga. Kita lihat sama-sama ceritanya. Tekanan darah saya dulu bisa sampai 170-an. Badan rasa nggak enak, sulit tidur, dan mau marah. Saya pakai teknologi laser itu saya merasa tertolong sekali. Tekanan darah saya jadi normal, jadi hidup saya juga lebih bahagia, tenang. Dan saya sampai sekarang umur segini juga masih bisa apa-apa sendiri. Sekali lagi kami dari Go Healthy mengucapkan terima kasih buat Ilham yang udah meluangkan waktu. Dia datang ke studio dan memberanikan diri membuka gitu kan ya, karena selama ini teman-teman itu nggak tahu kalau Ilham ini adalah harus hemodialisis hasil cuci darah seminggu 2 kali. Ya tapi Ilham kesini bisa menjadi influencer. Iya. Memberitahukan, memberi motivasi kepada yang lain. Mumpung masih muda, yuk sedini mungkin hidup sehatnya supaya usia sehatnya tuh lebih panjang. Betul sekali. Betul. Ilham, apa kira-kira motivasi yang ingin disampaikan kepada pemirsa, khususnya yang muda-muda? Hidup itu harus dijaga ya, harus sering-sering olahraga dan makannya harus dijaga juga agar ginjal ya tetap sehat, tetap bagus.
kalau nggak terlalu butuh ginjal ya kasih ke saya lah. Tuh, kan. Betapa orang membutuhkan ginjal seperti itu ya pemirsa ya. Oke. Iya. Ilham sehat terus ya. Ya, makasih. Terima kasih ya, kita boleh Terima kasih, belajar Ilham. Iya, terus sama-sama. menginspirasi. Makasih banyak Mas Boyke. Sama-sama Kang Ronald, juga Mbak Tantri, Ilham, Iya. hidup sehat. Oke, bukan mau tidak mau harus. Ilham ya. Pemirsa, ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam hidup supaya tetap sehat. Yang pertama adalah jalankan pola hidup sehat. Nggak pakai alasan-alasan sekarang juga. Iya. Yang kedua, jika memang sudah sakit, ada treatment medis dari dokter, ikuti. Dan yang Ya. ketiga, Yang ketiga, gunakan teknologi untuk memastikan darah kita dan pembuluh darah kita dalam kualitas terbaik. makanya kita akan menuju ke Mas Panji untuk informasi mengenai teknologi yang bisa membantu darah dan pembuluh darah Anda. Mas Panji. Pemirsa, semoga saja pembicaraan kali ini bisa menjadi inspirasi dan juga pelajaran bagi kita semua. Kita sudah tahu bahwa tadi kisah dari Ilham yang ternyata pada usia yang masih belia bisa terkena hipertensi dan bahkan harus cuci darah. Dan ini yang perlu kita jaga. Cek kesehatan kita sedini mungkin. Sayangi diri Anda, sayangi ginjal Anda. Dan kita juga sudah belajar bahwa hipertensi, diabetes, ini menjadi penyebab tertinggi kenapa seseorang harus dilakukan cuci darah. Jadi yuk kita sayangi ginjal kita dengan menjaga aliran darah kita tetap lancar, pembuluh darah kita tetap sehat, tekanan darah kita terkontrol, gula darah kita juga dalam angka yang normal. Dan itu bisa kita lakukan bersama-sama dengan melakukan pola hidup yang lebih sehat, mengkonsumsi obat jika memang dibutuhkan, dan Anda bisa mengkombinasikannya dengan alat kesehatan yang tepat. Dokter laser. Karena dengan kita menggunakan dokter laser secara rutin bisa membantu untuk melancarkan aliran darah kita dan membantu meningkatkan kualitas darah. Jangan lupa loh, karena kualitas darah akan menentukan kualitas hidup kita. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda dan hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca dan rasakan manfaat dari dokter laser. Metro TV